Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Permadi selaku dosen mata kuliah konsep dasar fisika yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada siang hari ini. Oke, materi tentang pesawat sederhana. Sebelum kita ke materi, boleh next slide Kak Syafa? Baik, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nesila Ramadhani dengan NPM 2413093155 dan rekan saya Aulia Dewi Rasmawati. selanjutnya. Saya Ulfa Areska. Oke, next. Saya Fadila Ramadana Izati. Dan yang terakhir, Saya Syafa Apriliana. oke, boleh di next Kak Syafa. Baiklah teman-teman, materi pertama itu pengertian masalah sederhana. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Ya, saya perkenalkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari dan terdiri dari susunan alat-alat yang sederhana. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Masih di mute. Oke, baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu baiklah teman-teman, materi selanjutnya itu jenis-jenis pesawat sederhana. Ini ada 3 teman-teman, ada tuas, katrol, dan bidang miring. Nah, di tuas ini akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Bukan. Oh iya deh. Iya. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengungkit. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda, yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Berdasarkan kedudukan beban, titik tumpu, dan titik kuasa, tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya yaitu nah, katrol ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Pada katrol terdapat rantai sebagai penghubungnya. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan ya teman-teman. Nah, kalau katrol bebas ini posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Kedudukan katrol ini ditempatkan di atas tali yang kedudukannya bisa berubah-ubah. Nah, kalau yang terakhir, katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali pada katrol majemuk. Beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali ini dikaitkan pada penampung katrol tetap. Jika ujung tali ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Next. Nah, yang ketiga ini adalah bidang miring.
Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindah benda dengan lintasan yang miring. Semakin menurun bidang miring, semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Bidang miring biasanya digunakan untuk membuat baju serta skrup menggunakan bidang miring. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman kan tahu kan bidang miring biasanya kan kayak bidang miring itu contohnya seperti tanjakan kayak gitu lah teman-teman. Nah, Ya, baji itu alat yang terdiri dari dua bidang miring yang berfungsi untuk memisahkan atau memotong benda. Contoh alat berbentuk baji itu kapak. Kapak itu fungsi untuk membelah kayu. Terus ada paku itu untuk menyambung atau menempelkan benda. Terus ada pisau nih terakhir teman-teman. Pisau itu berfungsi untuk memotong benda. Nah, kalau skrup ini bidang miring yang melilit pada silinder. Saat diputar, skrup bergerak maju atau mundur. Kalau bidang miring ini bedanya nih teman-teman. Kalau bidang miring itu bendanya yang bergerak. Bidang miringnya tetap, bendanya bergerak tapi bidang miringnya tetap. Kalau baji itu bidangnya yang bergerak tapi bendanya tetap. Nah, sekian materi dari saya. Next Kak Syafa. Nah, selanjutnya itu ada prinsip penggunaan pesawat sederhana yang di dalamnya ada tuas, bidang miring, dan katrol. Ini sebenarnya terbalik ya teman-teman, harusnya tuas, katrol, dan bidang miring. Materi ini akan disampaikan oleh Fadila Romadona. Kalau ada Fadila, saya persilakan. Saya akan menjelaskan prinsip penggunaan pesawat sederhana pada tuas dan katrol. Nah, yang pertama itu ada tuas. Prinsip penggunaan pesawat sederhana tuas ini tuh contohnya itu penggunaan linggis. Karena penggunaan linggis itu kan ada pada golongan tuas pertama, yaitu penggunaan linggis itu memanfaatkan prinsip salah satu pesawat sederhana yang memiliki titik beban pada paku, titik tumpu, dan titik kuasa pada ujung yang dipegangnya. Lalu penggunaan linggis itu memudahkan mencopot paku dari kayu, dan oleh karena itu linggis itu termasuk pesawat sederhana jenis tuas golongan 1 yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Lalu next Mbak siapa? Yang kedua itu ada katrol. Layarnya hitam. Benar. Nah, yang kedua itu ada katrol, di mana prinsip penggunaan katrol ini tuh dipakai saat menimba air. Katrol yang digunakan yaitu katrol tetap yang terdiri dari roda yang dikelilingi oleh rantai atau tali. Nah, poros katrol tetap ini dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah ke tempat lain saat digunakan, dan gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya, dan jarak perpindahan bebannya pun sama dengan jarak tangan yang digunakan untuk menarik tali katrol tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bidang miring. Bidang miring ini akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu bidang miring. Jadi dengan menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil bila dibanding tidak menggunakan bidang miring. Di sini ada misal Novel membantu ayahnya menaikkan benda ke atas mobil bak terbuka.
Untuk meringankan pekerjaannya, Nopal memanfaatkan jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring. Dengan membuat landasan miring, tenaga yang dibutuhkan Nopal untuk menaikkan barang lebih sedikit meski jarak yang harus ditempuh sedikit lebih panjang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya yaitu materi keuntungan mekanis dan jenis pesawat sederhana. Ini ada 5 ya teman-teman. Ada 5 keuntungan. Nah, keuntungan pertama itu tuas. Tuas ini akan dijelaskan oleh Ulfa kembali. Kepada Ulfa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas. Tuas ini berfungsi untuk melipat gandakan gaya yang dikerjakan. Bilangan yang menunjukkan berapa kali lipat pesawat sederhana menggandakan gaya disebut keuntungan mekanis atau KM. Nah, keuntungan mekanis pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanis semakin besar. Untuk menghitung keuntungan mekanis, beban dibagi dengan kuasa. Seperti yang kita lihat di PPT. Sama dengan beban dibagi kuasa. Momen gaya pada kuasa itu sama dengan momen gaya pada Keuntungan mekanik bidang miring. Jadi keuntungan mekanik bidang miring ini bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Jadi keuntungan mekanik bidang miring ini dirumuskan dengan perbandingan antara panjang dan tinggi bidang miring. Dirumuskan dengan keuntungan mekanik sama dengan S dibagi H menjadi W dibagi F, yang mana S adalah panjang bidang miring dengan satuan meter, H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter, W adalah besar benda dengan satuan Newton, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton. Kemudian ada keuntungan mekanik pada katrol tetap. Jadi panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol ini tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Kedua, keuntungan mekanik pada katrol majemuk. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk ini sejumlah kali yang digunakan untuk mengangkat beban. Selanjutnya, keuntungan mekanik pada katrol bebas. Jadi panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, semuanya. Nah, selanjutnya yaitu tadi sudah menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip-prinsip pesawat sederhana, dan mekanisme keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas soal. Nah, yang pertama ini soal tuas. Soal tuas ini akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Contoh soal yang pertama yaitu mengenai soal tuas. Mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, cara penyelesaiannya boleh di next. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu keterangannya, yaitu KM itu adalah keuntungan mekanisme, TF adalah momen gaya pada kuasa, TW adalah momen gaya pada beban, F gaya atau kuasa, W itu beban, LF itu lengan kuasa, LW itu lengan beban. Nah, cara menjawabnya yaitu kita kan sudah diketahui bahwa W atau bebannya adalah 1000 Newton. Nah, mohon maaf ya teman-teman, itu agak beda tadi, ada kesalahan sedikit. Nah, terus tadi panjangnya itu 300 cm, terus dengan bebannya 50 cm. Nah, yang ditanyakan F atau gaya atau kuasa. Nah, cara menjawabnya
Kita masukkan dulu LK-nya tadi. Nah, kita masukkan dulu W yang ditanya tadi kan gayanya. Nah, kita masukkan dulu LK-nya itu 300 cm dikurang dengan bebannya. Nah, 300 dikurang 50 tadi kan adalah 250. Jadi bebannya atau lengan bebannya sama dengan gaya dikali LK tadi dengan kuasa. 1000 Newton dibagi dengan 50 Newton, beban dibagi dengan lengan beban itu 1000 Newton beban dikali dengan lengan beban 1000 Newton dikali 50 cm sama dengan gaya dikali dengan lengan kuasa itu 250 cm. Jadi kita pindah ruas, gaya sama dengan 1000 Newton dikali 0,5 cm dibagi dengan 250 cm. Nah, bisa kita dapat hasil dari gayanya adalah 200 Newton. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ulfa atas penjelasannya. Selanjutnya itu soal katrol tetap. Soal katrol tetap akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang katrol tetap, di mana pada gambar yang ada di PPT itu tertulis W atau beratnya itu 100 Newton dan yang ditanyakan itu adalah gayanya. Nah, maka diketahui itu ada beratnya itu 100 Newton dan keuntungan mekanismenya itu 1. Keuntungan mekanisme ini sama dengan berat per salah ya teman-teman, itu harusnya gaya atau F sama dengan berat per keuntungan mekanisme. Jadi itu dapat dituliskan sama dengan F sama dengan W per km atau berat per keuntungan mekanismenya. Nah, karena udah diketahui beratnya itu 100 Newton dan keuntungan mekanismenya itu 1, maka didapatkan F sama dengan 100 Newton per 1 sama dengan 100. Jadi, hasil dari katrol tetap tersebut adalah 100 Newton. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fadila atas penjelasannya. Selanjutnya itu katrol bebas. Baik, sebenarnya katrol bebas ini akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, saya persilakan. Boleh di slide? Sepertinya masih yang ke Aulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi contoh soal katrol bebas. Keuntungan mekanik pada katrol bebas, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Diketahui bebannya itu 100 dan keuntungan mekanisnya itu 2. Jadi, gaya F sama dengan beban dibagi dengan keuntungan mekanis. Bebannya tadi 100 Newton dibagi keuntungan mekanisnya 2. Jadi gayanya itu 50 Newton. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Selanjutnya itu katrol majemuk. Katrol majemuk ini akan dijelaskan oleh Syafa. Kepada Syafa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah soal katrol majemuk. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Di situ diketahui bebannya adalah 100 Newton. Keuntungan mekanisnya 4. Kenapa 4? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya keuntungan mekanik pada katrol majemuk itu sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Jadi menggunakan rumus F sama dengan W dibagi kilo K. Yang mana bebannya tadi adalah 100 Newton dibagi keuntungan mekanisnya 4. Jadi 100 Newton dibagi 4 sama dengan 25 Newton. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak.
ya. Selanjutnya yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya udah dulu ya soalnya. Suatu bidang miring diketahui sisi miringnya adalah 4 meter dan tinggi bidang miring adalah 2 meter. Saya keuntungan mekanik atau KM berikut. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, itu kan bidang miring nih. Bidang miring kan ini. Sisi miringnya ini kan 4. Kalau sisi tinggi bidang miringnya itu 2 cm. Next apa? Tadi sudah diketahui sisi miringnya itu 4 dan tingginya itu 2. Nah, kita dulu ini 4, hanya ini 2. Nah, kita jawab nih, ditanyakan KM-nya, kita jawabnya itu dengan sisi miring dikali tinggi bidangnya. Nah, sisinya kan 4, tinggi dengan 2. Jawabannya adalah 2. Jadi, soal tadi jawaban akhirnya adalah 2. Selanjutnya, baiklah teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan nanti kalau yang mau bertanya boleh komen di kelas ya. Nah, terakhirnya itu kesimpulan. Prinsip penggunaan pasal sederhana. Tuas bekerja berdasarkan prinsip Bowman gaya, di mana gaya yang diberikan pada suatu titik atau gaya usaha dapat mengangkat beban di titik lain dengan bantuan titik tumpuk. Prinsip penggunaan bidang miring mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda dengan cara memperpanjang jarak yang ditempuh. Prinsip penggunaan katrol mengubah arah gaya yang diberikan dan dapat mengurangi jumlah gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban. Tergantung pada jenis katrol atau katrol tetap, bergerak, ataupun majemuk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada salah kata atau materi yang dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.